Berita Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa berencana menyelenggarakan lomba baca cerpen pada tanggal 18 hingga 19 September 2021 mendatang. Pesertanya adalah anak-anak muda kaum milenial yang memiliki keterampilan di dunia sastra. Sebagai persiapan lomba, pihak pengelola Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa menggelar rapat yang dipimpin Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Chandra Amprayadi. Sejumlah penggiat seni sastra diundang dalam rapat persiapan tersebut. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Chandra Amprayadi mengatakan, tema yang diangkat dalam lomba yakni koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Dengan subtema mengenal lebih dekat Museum Negeri Sumatera Selatan, Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai sarana edukasi generasi muda, Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai daya tarik wisata keluarga, dan Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai destinasi budaya. Dikatakan Chandra, pendaftaran peserta mulai 1 Juli hingga 15 September 2021. Peserta lomba untuk umum berkisar usia 17 sampai 27 tahun dengan menyertakan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya. Peserta lomba memilih dan membaca satu karya cerpen yang telah dibuat panitia. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Firiansyah, palpress.com. Pemirsa, kapal kayu yang diilustrasikan sebagai kendaraan pengasingan SMB 2 dari Palembang ke Ternate mendapat kritikan dari zuriat yang tinggal di Ternate, Raden Rahmat Mas Agus. Kritikan tersebut disampaikan saat mengisi program Cukup Pedes yang akan tayang di YouTube channel Palpress Official Senin besok. Kapal kayu yang diilustrasikan sebagai kendaraan pengasingan SMB 2 dari Palembang ke Ternate yang kini menjadi koleksi di Museum Sultan Mahmud Badarudin II mendapat kritikan dari zuria SMB 2 yang tinggal di Ternate. Kritikan tersebut disampaikan Ketua Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam Raden Rahmat Mas Agus saat mengisi podcast Cukup Pedes yang akan tayang di YouTube channel Palpress Official. Menurut Raden Rahmat, kapal yang digunakan SMB 2 dan keluarga pada tahun 1821 merupakan kapal perang berbahan besi. Saat tiba di Ternate, SMB 2 dan keluarga bertempat tinggal di Benteng Oranye Baru, kemudian Kampung Palembang di Ternate. Menurut Raden Rahmat, para pemangku kepentingan yang ingin mengekspresikan sejarah harus logis dan jelas. Untuk itulah dia meminta perlu adanya kajian khusus agar tidak menyimpang dari sejarah. Tapi kemudian lihat ke sana kapal kayu. Ya, padahal kapal itu kan menurut saya kemana-mana jauh itu kan. Keliling Indonesia pakai kapal itu, kok pakai kapal kayu kan? Tidak mungkin, pasti besi lah. Nah, bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi secara lengkap, bisa saksikan pada program Cukup Pedes yang tayang Senin besok di channel kesayangan Anda. Reporter dan juru kamera tim redaksi Sumsel 24 jam palpress.com. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa memperpanjang masa pendaftaran peserta Lomba Karya Jurnalistik 2021 hingga 31 Juli mendatang. Dengan demikian, masih terbuka peluang bagi para jurnalis untuk ikut serta dalam lomba berhadiah total 32,5 juta rupiah. Tema besar yang diangkat dalam Lomba Karya Jurnalistik 2021 yakni kebangkitan Museum Negeri Sumsel dan museum-museum di Sumsel sebagai sarana rekreasi dan edukasi kultural dari pandemi COVID-19 dengan 4 subtema yaitu inovasi, pelayanan Museum Negeri Sumsel dan museum-museum di Sumsel menghadapi pandemi COVID-19, penyegaran tampilan Museum Negeri Sumsel dan museum-museum di Sumsel menyesuaikan protokol kesehatan, peran dan tanggung jawab Museum Negeri Sumsel dan museum-museum di Sumsel dalam penyelamatan aset bersejarah di Sumsel. 5 kategori karya yang dilombakan yakni Hard News, Future Media Cetak, Hard News, Feature Media Online, foto tunggal, video konten YouTube channel, dan media massa paling aktif memberikan Museum Negeri Sumsel dan museum-museum yang ada di Sumsel.
Reporter Muhammad Iqbal dan juru kamera Rian, Valpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Keberadaan monyet liar di lorong Sukawana, Kecamatan Alang-Alang Lebar dinilai sangat meresahkan warga. Selain mengganggu kenyamanan warga yang tinggal di sana, kawanan monyet ini kerap kali mencuri barang di dalam rumah. Beginilah kawanan monyet liar yang berkeliaran di antara pemukiman warga. Tingkah laku monyet yang berasal dari kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu ini sangat meresahkan warga. Selain sering berlarian di atas rumah, kawanan monyet liar ini juga kerap kali mencuri barang milik warga. Seperti yang dialami Hajada Sima Arifin, dia mengaku sudah sering kawanan monyet masuk ke dalam rumahnya. Bahkan monyet liar ini sering masuk ke rumahnya dan mengambil makanan serta pakaian. Untuk itulah dia berharap agar monyet tersebut dapat dikendalikan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Selatan agar tidak mengganggu warga yang tinggal di kawasan tersebut. Resah kenian. Tolonglah jo tahu petugas, tolong tangkapilah. Inilah resah galau wongnya. Jemuran nenek belamburan dibawa ke sana galau. Nah, ujiku. Tunggu amtum sih kapan harinya rebah ini auning ini. Sehingga kalau belanggur pucuk itu rame nian. Nah, uji gawat nian ini. Susah nian. Meresahkan nian. Sementara itu, Ketua RT 01 RW 01 Sukawana, Suwarno mengaku, jika keberadaan kawanan monyet liar tersebut sangat mengganggu warganya, terlebih setelah dibuat pagar pembatas, sehingga kawanan monyet liar ini sangat mudah menjangkau pemukiman warga. Meski demikian, Suwarno menilai monyet liar ini tidak menggigit, namun suka masuk ke dalam rumah dan mengambil makanan. Bahkan banyak juga tanaman warga dirusak oleh monyet. Dia mengimbau kepada masyarakat pendatang untuk lebih berhati-hati, apalagi ketika membawa makanan. Jadi menanggapi masalah monyet di Punti Kayu ini, sebetulnya kita sudah merasa terganggu karena dibandingkan dengan dulu pertumbuhannya itu sudah cukup banyak sehingga dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena meresahkan masyarakat itu oleh karena sering kalau rumah kosong atau rumah tidak tertutup pintunya, monyet itu akan masuk, akan mengacak-ngacak di rumah tersebut. Jadi tanggapan saya, kalau monyet itu masa sekarang ini harus sudah mendapat perlakuan, yaitu pengendalian, karena sudah meresahkan masyarakat. Reporter dan juru kamera Sri Devi, Valpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Valpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.